Pernah tidak melihat atau melakukan investigasi pada kecelakaan yang dialami oleh beberapa pekerja dalam satu kelompok kerja? Pasti terlintas di pikiran kita, kenapa sudah banyak pekerja tetapi tidak ada satupun yang bisa mencegah kegagalan sehingga menyebabkan kecelakaan. Menempatkan pekerja dalam satu kelompok kerja yang terdiri dari lebih dari satu pekerja memang akan membantu dalam menyelesaikan pekerjaan itu lebih cepat. Selain itu, menempatkan lebih dari satu pekerja dalam satu kelompok juga berfungsi untuk saling menjaga dan mengingatkan satu dengan yang lainnya. Namun kenyataannya, menempatkan beberapa pekerja dalam satu tugas yang sama belum tentu tugas tersebut akan diselesaikan dengan baik. Justru kecelakaan juga bisa terjadi pada salah satu atau beberapa pekerja dalam kelompok kerja tersebut. Penyebabnya adalah team error atau kegagalan kelompok. Apa saja yang menyebabkan kegagalan kelompok? Ayo kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, ada bumper yang mau lewat. Sebentar saja kok. Selamat datang di Tanya Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo semua, terima kasih sudah berkunjung di Tanya Safety. Saya Darmawan Saputra dari Tanya Safety, channel yang membahas mengenai tips, storytelling, dan juga berbagi pengalaman terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga channel ini bisa menambah wawasan dan juga memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Oh ya, untuk mendukung channel Tanya Safety, kalau teman-teman belum subscribe, yuk mari kita subscribe. Kali ini kita akan membahas bagaimana bisa kelompok yang terdiri dari beberapa pekerja bisa mengalami kegagalan dan menyebabkan kecelakaan kerja. Masa tidak ada satupun pekerja yang bisa mencegah? Kegagalan kelompok atau team error itu terjadi akibat salah satu atau lebih dari anggota kelompok itu membiarkan anggota kelompok lainnya melakukan kegagalan atau sering disebut dengan error. Membiarkan yang lain melakukan kegagalan atau error itu bisa karena kurangnya akuntabilitas dari pekerja atau juga bisa karena disebabkan karena faktor bias kognitif atau persepsi dari pekerja. 5 hal ini bisa menyebabkan kegagalan kelompok atau team error, baik yang dilakukan oleh salah satu anggota kelompok ataupun dilakukan oleh beberapa anggota kelompok. Yang pertama, halo effect. Yang kedua, pilot copilot. Yang ketiga, free riding. Yang keempat, group thinking. Dan kemudian yang kelima, diffusion of responsibility. Apa saja itu? Kita bahas satu persatu. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu halo effect. Halo effect merupakan salah satu jenis bias kognitif di mana impresi atau kesan pertama itu mempengaruhi bagaimana kita merasakan dan berpikir terhadap suatu objek. Objeknya bisa apa saja, bisa orang, bisa benda, produk, ataupun objek-objek lainnya. Halo effect itu sering disebut dengan efek silau. Ini adalah suatu bentuk bias yang mempengaruhi cara kita menilai suatu objek, bisa juga seseorang, berdasarkan kesan tunggal yang menyilaukan kita. Sehingga itu mempengaruhi cara kita melihat keseluruhan dari orang tersebut atau objek tersebut. Halo effect juga bisa diartikan sangat percaya atau kepercayaan buta. Jika pada orang biasanya dipengaruhi oleh pengalaman atau pendidikan orang yang kita percayai. Kalau pada benda itu bisa dipengaruhi oleh merek tertentu. Contohnya seperti ini. Seorang pelatih bola yang sukses pada satu tim, itu akan sukses juga jika memimpin tim lainnya. Ketika kita memiliki pendapat seperti itu, kita sudah terjebak pada halo effect. Atau contoh lainnya, orang yang berpenampilan rapi, bersih, menarik, akan membuat anggapan bahwa orang tersebut jujur, menyenangkan, dan juga cerdas. Atau contoh lainnya, seorang karyawan yang memiliki penampilan profesional dan sikap ramah mungkin akan mendapatkan penilaian kinerja yang lebih tinggi walaupun kualitas pekerjaannya sebenarnya hanya standar. Apa dampak yang bisa ditimbulkan ketika halo effect atau efek silau ini dialami oleh salah satu pekerja atau beberapa pekerja dalam satu kelompok? Dampaknya itu bisa berakibat pada menurunnya kewaspadaan terhadap kesalahan yang mungkin bisa disebabkan oleh orang yang kita anggap kompeten tersebut.
Kita jadi buta atau menyampingkan adanya potensi kegagalan yang dilakukan oleh pekerja yang kita anggap kompeten tadi. Contoh, pernah tidak teman-teman menemukan ketika investigasi, ketika kita tanya, itu ada salah satu dari saksi menyampaikan seperti ini. Dia itu mekanik senior, tidak perlu diperiksa ulang pekerjaannya. Pengalamannya sudah banyak menangani pekerjaan seperti itu. Itulah salah satu dampak dari halo effect. Pekerja lain itu bisa percaya saja dengan apa yang dilakukan oleh mekanik senior tersebut, termasuk pengawasnya. Terus bagaimana cara menanggulanginya? Cara agar kita tidak terjebak pada bias ini adalah dengan trust but verify. Kita percaya tapi terus lakukan verifikasi. Sebagai rekan satu tim, kita harus bisa memastikan dan mengingatkan pekerja yang kita anggap kompeten tadi, selalu tanya dan verifikasi dengan dokumen atau panduan yang ada. Pengawasnya juga harus memverifikasi hasil pekerjaannya dengan berbagai macam cara. Misalnya, sesuaikan dengan checklist yang ada atau tanyakan secara berkala bagaimana teknis pekerjaan, apakah ada gap antara pemahaman, praktik kerja, dan juga hasil kerjanya. Sekarang kita bahas yang kedua, pilot co-pilot. Sebenarnya, pilot co-pilot juga masih ada hubungannya dengan halo effect. Pilot co-pilot merupakan bentuk keengganan atau ketidakenakan pekerja yang lebih junior atau co-pilot untuk menentang pendapat, keputusan, ataupun tindakan dari pekerja yang lebih senior, dalam hal ini pilot, karena posisinya di dalam struktur organisasi. Sehingga pekerja yang lebih junior itu menerima saja apa yang disampaikan oleh atasan ataupun pekerja yang lebih senior, walaupun bisa jadi yang disampaikan itu tanpa pemikiran kritis. Hal ini muncul karena rasa tidak enak jika menentang pendapat senior atau atasan. Contoh kasus yang klasik terkait dengan pilot co-pilot ini terjadi pada saat penerbangan Florida Air di Bandara Nasional Washington pada bulan Januari tahun 1982. Suhu pada saat itu rata-rata di 25 derajat. Telah turun salju yang lebat selama beberapa waktu dan pesawat tersebut parkir selama penutupan bandara karena cuaca. Pembersihan pesawat belum dilakukan sempurna terhadap es yang ada di badan pesawat dan ada juga salju di bagian depan sayap pesawat pada saat pesawat bersiap untuk lepas landas. Selama proses pengecekan kesiapan pesawat, co-pilot sudah menanyakan kepada pilot, sistem anti-es, dan dijawab oleh pilot, sistem anti-es mati dan kemudian gagal untuk dinyalakan. Singkat cerita, pilot tetap menerbangkan pesawat, dan akhirnya pesawat kehilangan gaya dorong. Pesawat hanya memiliki 3/4 gaya dorong yang diperlukan pada kedua mesin. Pesawat gagal mencapai daya angkat yang memadai, dan akhirnya menabrak jembatan, kemudian jatuh ke sungai yang membeku. Kejadian tersebut menewaskan 74 orang dari 79 orang yang ada di dalam pesawat tersebut. These are the last words from the cockpit of Air Florida Flight 90. Kejadian tersebut terdengar sangat tragis, tapi sebenarnya peluang untuk kejadian tersebut dicegah itu cukup besar. Seandainya co-pilot berani menentang keputusan pilot untuk tetap menerbangkan pesawat pada saat sistem anti-esnya tidak berfungsi. Contoh lain di tempat kerja yang sering terjadi pada saat kita melakukan investigasi, pernah dengar seperti ini. Kata supervisor, tadi memang harus begitu caranya, saya ikuti saja. Dia lebih senior dari saya tidak berani untuk menentangnya. Atau ada kata-kata seperti ini, ya sebenarnya saya tadi juga mikir itu salah, cuman dia lebih senior dan pengalamannya lebih banyak daripada saya. Kondisi-kondisi seperti ini memang sulit terdeteksi di tempat kerja, karena berkaitan dengan persepsi pekerja terhadap rekan kerjanya. Untuk mencegah terjadinya pilot co-pilot di tempat kerja, itu bisa dengan menumbuhkan kesadaran bahwa siapa saja bisa salah, siapa saja bisa melakukan kekeliruan, maka siapa saja juga bisa memberikan teguran dan menentang keputusan yang tidak tepat. Memang tantangannya adalah budaya kita selalu memandang negatif ketika pendapat ataupun keputusan ditentang. Ini terkesan kurang ajar. Tapi jika pekerja terus dilatih untuk memiliki pola komunikasi yang positif, seharusnya pandangan negatif terhadap keputusan yang ditentang akan pudar, asal dengan alasan yang kuat. Kemudian kita bahas yang ketiga, yaitu free riding. Free riding ini bisa diartikan menumpang.
Ini merupakan kecenderungan perilaku pasif atau bisa disebut hanya ikut-ikutan saja tanpa secara aktif meneliti maksud dan tujuan dari tindakan orang yang melakukan pekerjaan atau mengambil inisiatif. Orangnya pasif. Ada meeting dia diam. Pokoknya ikut saja keputusan dan inisiatif orang lain. Dia tidak mau ambil risiko. Ada tidak orang yang begini di kelompok Anda atau di tempat kerja Anda? Saat pekerjaan diberikan pada kelompok pekerja, hanya satu yang aktif memberikan instruksi. Yang lainnya hanya mengikuti saja tanpa mempertanyakan mengapa pekerjaan atau cara itu digunakan. Alatnya apa saja yang diperlukan dan lain sebagainya. Itu adalah tanda-tanda adanya free riding di tempat kerja. Contohnya pada saat investigasi, ketika kita tanya begini, kamu tahu langkah kerjanya? Dijawab, saya nggak tahu Pak langkah kerjanya, saya cuma ikutin apa kata senior. Terus peralatan kerjanya apa yang digunakan? Saya tidak paham Pak, adanya alat ini ya saya pakai. Kamu nggak ada nanya gitu, bagaimana pekerjaan itu harus dilakukan, alatnya apa saja? Wah saya ikut aja Pak, bukan tugas saya yang harus menyiapkan itu. Pernah kayak gitu? Untuk menanggulangi adanya pekerja yang memiliki sifat free riding atau numpang saja, itu bisa dilakukan dengan yang pertama, membagi tugas anggota kelompok dengan jelas. Yang kedua, jelaskan maksud dan tujuan dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, jelaskan pekerjaan dan apa saja yang diperlukan. Yang keempat, pengawas harus rutin melakukan observasi pekerjaan. Sekarang kita bahas yang keempat, group think atau berpikir kelompok. Kekompakan, loyalitas, konsensus, dan komitmen terhadap tim semuanya patut dihargai sebagai suatu kesatuan ataupun atribut yang disebut dengan tim. Namun, terkadang karakteristik ini dapat bertentangan dengan kualitas keputusan tim. Dinamika ini dapat diperburuk oleh satu atau lebih anggota tim yang dominan sehingga berpengaruh besar pada pemikiran kelompok. Misalkan tadi ada pilot-kopilot ataupun halo effect. Itu bisa juga memperparah group think. Akibatnya, informasi penting yang diketahui akan tersembunyi atau takut disampaikan oleh anggota kelompok lainnya. Ini disebut dengan pemikiran kelompok atau group think. Group think atau berpikir kelompok ini merupakan fenomena psikologis ketika anggota kelompok membuat keputusan untuk kebutuhan dan kenyamanan bersama. Keterpaduan atau keinginan untuk sama dalam suatu kelompok dapat menghasilkan kecenderungan di antara para anggota kelompok untuk setuju dengan semua keputusan atau cara apapun. Jarang orang yang ingin terlihat berbeda dengan anggota kelompok lainnya. Kalau mau berbeda, itu berarti siap dikucilkan. Dan manusia secara alami adalah makhluk sosial. Walaupun bisa melakukan pekerjaan sendiri, tetapi tetap butuh kelompok. Pemikiran kelompok juga bisa terjadi karena bawahan hanya menyampaikan berita baik saja atau good news, dibanding berita buruk atau bad news. Ini agar terlihat tidak mengecewakan atasan atau level yang lebih tinggi. Contohnya, saat pertemuan membahas mengenai rencana kerja, diputuskan salah satu cara, dan sebagian besar sudah sepakat. Ada salah satu atau beberapa anggota tim yang sebenarnya tidak sepakat, namun tidak memberikan pendapat karena takut dianggap tidak pro atau tidak mendukung keputusan. Padahal kita tahu, dalam satu kelompok, ada yang mengungkapkan ide dan yang lainnya sepakat saja tanpa mengkonfirmasi, itu sama saja yang berpikir cuma satu orang saja yang mengeluarkan ide. Bagaimana cara menanggulangi agar tidak terjebak dalam group think atau pikiran kelompok? Yang saya lakukan pada saat pertemuan, saya akan memposisikan diri sebagai antagonis. Hal-hal yang sudah diputuskan akan saya challenge. Sehingga jelas asumsi yang mendasarinya. Kenapa keputusan itu bisa diambil? Bagaimana cara menanggulangi group think? Yang sering saya lakukan pada saat pertemuan, saya akan memposisikan sebagai antagonis. Hal-hal yang diputuskan akan saya challenge agar jelas asumsi yang mendasarinya. Jadi, jebakan group think ini bisa ditanggulangi dengan menanyakan kembali. Saat semua sudah sepakat, tanyakan lagi. Konfirmasi dengan sudut pandang yang lain. Walaupun risikonya kita bisa dikucilkan atau dibilang ribet, jelimet. Gitu. Tapi tidak mengapa, kalau keputusannya benar, maka pondasi asumsinya akan kuat. Tapi kalau tidak, akan ada ide lain yang muncul. Semua untuk kebaikan kelompok ataupun organisasi. Sekarang kita bahas yang kelima, yaitu diffusion of responsibility.
Difusi tanggung jawab merupakan fenomena sosiopsikologis di mana setiap orang merasakan penurunan rasa tanggung jawab karena banyak orang yang hadir atau banyak orang di kelompok kerja itu. Hal ini seringkali menyebabkan pergeseran risiko dalam pengambilan keputusan atau solusi masalah. Tanggung jawab disebarkan ke semua anggota kelompok dibanding ke individu tertentu. Sebagai contoh, terdapat pekerjaan yang mendesak dan harus segera diselesaikan. Namun sebenarnya peralatan dan kompetensi pekerjanya belum mencukupi. Tapi karena desakan permintaan pekerjaan harus segera diselesaikan, maka dibuat rencana pekerjaan. Pekerjaan pun dimulai walaupun tahu bahwa masih banyak kekurangan seperti sistem kerja, bagaimana metode inspeksinya, kompetensi pekerjanya, sertifikasi peralatan, dan lain sebagainya. Karena alasan pekerjaan mendesak dan penting, semua mengambil keputusan tersebut. Semua orang akan merasa aman jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya persebaran tanggung jawab ataupun diffusion of responsibility. Ini juga disebut dengan herd mentality atau mental kelompok. Dalam satu kelompok kerja bisa jadi berisiko dalam pengambilan keputusan dan juga pemecahan masalah. Jika dua atau lebih pekerja sepakat tentang sesuatu yang dianggap cara yang terbaik dalam melakukan pekerjaan, maka mereka akan lebih mudah mengambil risiko dan mengabaikan prosedur ataupun kebijakan yang ada. Contoh kecil lainnya, tidak ada yang mau melapor kecelakaan karena menganggap banyak saksi yang melihat. Cara menanggulangi hal ini yaitu dengan melatih pekerja tentang kesalahan tim, penyebabnya apa, dan metode pengendaliannya seperti apa. Melakukan peninjauan rencana kerja secara menyeluruh dan independen, termasuk dampaknya jika pekerjaan dilakukan dalam kondisi sumber daya yang kurang memadai. Itu tadi 5 kegagalan yang bisa dilakukan oleh salah satu atau beberapa anggota tim sehingga memiliki peluang terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Apa saja tadi? Yang pertama, halo effect atau efek silau, kemudian pilot co-pilot, yang ketiga free riding atau numpang, kemudian ada group think atau pikiran kelompok, dan yang kelima adalah diffusion of responsibility atau penyebaran tanggung jawab. Cara-cara menanggulanginya secara umum bisa dilakukan menjaga kebebasan berpikir dari anggota tim lain. Latih mereka untuk bisa menyampaikan pendapat dan berani ngomong. Terus latih bagaimana kegagalan kelompok itu bisa terjadi, bagaimana penyebabnya, dan juga dampak dari kegagalan tersebut, serta cara menanggulanginya. Dari kelima error tadi, mana yang sering muncul di tempat kerja Anda? Kira-kira Anda bisa tidak menanggulanginya jika terjadi di kelompok Anda? Yuk kasih pendapat Anda untuk berbagi pengalaman. Cukup sekian video ini, semoga bermanfaat dan memberikan wawasan baru kepada sahabat safety semuanya. Agar channel ini terus memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Tanya Safety. Bagikan link video ini ke sosial media Anda untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Kalau ada ide tema apa yang mau dibahas, yuk kasih tahu di kolom komentar. Coba aja kita apakan dulu Tanya Safety. Terima kasih sudah menonton video kami di Tanya Safety.